Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Alhamdulillah di hari Sabtu ya, minggu pertama di bulan Agustus, Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa sehingga pada hari ini kita semua yang hadir di ruang virtual dapat bersilaturahim sekalipun belum bisa bertatap muka. Alhamdulillah yang hadir pada kesempatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabiin, mudah-mudahan sampai kepada generasi kita di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Abah Ambu dan juga Bapak Ibu orang tua siswa kelas 2 sampai dengan kelas 5. Sebelumnya kami memohon maaf ada ralat jadwal ya. Kemarin itu semula kita akan bertemu di pukul 9, namun ada hal yang memang sangat urgent gitu, dan kami juga menimbang andai kata ada kegiatan lain gitu ya berkenaan dengan aktivitas Bapak dan Ibu. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas perkenannya Bapak dan Ibu memenuhi undangan dari kami ya, dalam rangka kita akan menyamakan persepsi tentang program dan juga pembiayaan di tahun 2021-2022. Marilah kita sama-sama mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dan juga berkah untuk kita semua. Kita awali dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, sebelumnya mohon izin, saya dalam hal ini akan secara langsung memberikan pemaparan begitu ya, karena situasi yang belum memungkinkan untuk bisa bertatap muka di sekolah, sehingga yang seyogianya silaturahim awal tahun ajaran dengan Bapak Ibu semua ya, yang masih mempercayakan kepada kami untuk menitipkan putra-putrinya di tingkat kelas 2 sampai dengan kelas 5 begitu. Kami harus memfasilitasi secara virtual. Hapunten ya, sanes kirang sopan. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya begitu ya, saya harus mengundang secara virtual. Namun mudah-mudahan tidak mengurangi esensi ya dari apa yang akan disampaikan. Mohon izin saya akan membagikan sebuah gambaran saja. Apa sih sebetulnya yang akan kita lakukan gitu di tahun pelajaran yang sekarang? Tentunya dengan bertambahnya waktu, bertambah pula program ya yang akan kita suguhkan dalam rangka mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu di tingkat kelas 2 sampai dengan kelas 5. Itu udah bersoraan. Ya, kurang lebih ini yang akan disampaikan hanya ada 2 hal ya. Yang pertama yaitu tentang kebijakan yang memang ini merupakan satu produk begitu ya, yang sudah kami susun berkaitan dengan program selama 1 tahun. Ya, Bapak dan Ibu, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak kita berada di generasi Z. Sedangkan kita lahir berada di generasi X. Nah, dengan adanya pandemi, tentunya menuntut adaptasi dari segala hal. Ya, dimulai dari adaptasi dalam mendampingi putra-putri kita, termasuk juga kami sebagai penyedia layanan, ini harus memiliki dasar kurikulum yang jelas, gitu ya. Yang jelas, yang
nantinya sangat dibutuhkan pada saat pandemik juga, kalaupun pandemik nanti sudah selesai. Sudah mah sekolah kita berada di lokasi yang cukup rawan untuk ukuran daerah infeksi, sehingga ini jelas ya, layanan di SD Ukhuwatul Islam ini, sekalipun nanti layanannya campuran begitu, tapi akan sangat didominasi yang paling besar itu layanannya adalah daring atau online. Harapannya adalah lulusan SD Ukhuwatul Islam ini bisa menggambarkan visi sekolah terutama untuk kriteria mandiri dan kreatif. Nah, alhamdulillah dengan moto pendidikan melahirkan harapan baru, maka kami berupaya lembaga ini menjadi lembaga penyelenggara pendidikan yang akan menumbuhkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, insya Allah, kreatif, mandiri, disiplin, dan berwawasan luas. Dan untuk mencapai ini semua, perlu jalan untuk menuju ke visi tersebut. Kalau dilihat di dalam tayangan, Bapak dan Ibu, untuk dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tentunya, anak-anak akan kita bina untuk senantiasa meyakini keberadaan Allah dalam segala aktivitas keseharian dan tercipta peserta didik yang taat kepada ajaran Islam tentunya. Selain itu membiasakan santun dalam bertutur kata, mengutamakan adab dalam pergaulan, toleransi. Jadi kesemua dimensi ini adalah harapan dan juga jalan untuk mencapai visi tersebut. Tidak sedikit program-program kami itu tidak akan keluar dari yang namanya visi dan misi yang telah dibuat. Lihat lagi ke kriteria yang lain, misalnya mandiri. Makanya kami suka bawel begitu ya. Suka percantenkan 7 dugi kasalapan malah gitu ya. Biarkan anak-anak itu dengan perangkatnya sendiri. Serahkan semuanya pada kami. Supaya apa? Anak-anak dilatih untuk mampu mengambil inisiatif dan tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian dimensi yang lain, kreatif. Sudah ada 2 produk yang kami launchingkan di bulan Juli dan di tanggal 5 kemarin. Salah satunya adalah melalui majalah Eja. Mudah-mudahan dengan sistem pembelajaran yang kita laksanakan dari mulai kemarin ya, pandemik awal tuh Maret 2020, bagaimana kita selalu menghadirkan anak-anak yang memiliki daya cipta yang original, yang asli, buatan sendiri. Berani mengemukakan ide dan pemikiran baru dengan cara-cara yang berbeda. Mampu mencari solusi atau jalan keluar dari setiap permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin terasa barangkali ya oleh Bapak dan Ibu, bagaimana kami membina kemandirian dan kreativitas siswa selama masa PJJ ini yang mungkin tidak selalu hadir pada saat tatap muka. Disiplin tentu saja. Bagaimana kami harus mengkondisikan siswa itu supaya bangun pagi, tepat waktu dalam segala hal, maka kami pun menerapkan aturan dalam kehadiran, ya, kemudian aturan dalam berpakaian, aturan dalam mengupload, aturan dalam memberikan tugas. Nah ini semua harus dikondisikan. Dah kohoyongna mah simpel ya. Tos welah pembelajaran online penting mah online we kitunya titip tugas. Tapi bagaimana kita mau menciptakan visi siswa yang disiplin kalau kami juga tidak berupaya mengkondisikan semuanya ke arah penanaman kedisiplinan. Dan tentu saja harapan yang terakhir adalah dengan lahirnya anak-anak di generasi Z, generasi 4.0 menuju 5.0 ya sekarang. Bagaimana kondisi pembelajaran jarak jauh ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bijak dalam memanfaatkan teknologi,
dan juga meningkatkan kecerdasan dalam hal literasi digital. Ini sebetulnya Bapak dan Ibu, nggak muluk-muluk ya, yang kami harapkan begitu. Dengan dititipkannya putra-putri Bapak dan Ibu ke sekolah kami hanya menginginkan ini. Harapannya adalah anak-anak ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang seperti ini di masa depan. Kita bukan mencetak siswa yang nantinya mau lulus ke SMP X, ke SMP negeri mana gitu, tidak. Tapi kita sedang mencetak anak-anak atau menumbuhkan anak-anak yang nanti anak-anak akan tumbuh 10-20 tahun lagi atau barangkali setelah kita tidak ada, merekalah yang akan menggantikan kita semua, dan kita meyakini bahwa dimensi ini, yang 8 ini adalah modal hidupnya mereka. Nah, kemudian bagaimana kami menuangkan itu semua di tahun pelajaran 2021-2022 ini? Tentu saja program-program yang kami berikan dalam setiap harinya sudah disampaikan pada saat MPLS kemarin, bahwa kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yang di dalamnya ada 10 muatan pembelajaran dari mulai PAI sampai dengan muatan lokal pendidikan lingkungan hidup. Nah, di mana untuk kelas 1 dan 4, PAI PJOK, karena tahun ini alhamdulillah kami diberikan amanah sebagai pelaksana sekolah penggerak tahap pertama, sehingga ada sedikit pergeseran kurikulum ya, pergeseran kurikulum. Itu adalah penyempurnaan dari kurikulum yang sudah kita lakukan di tahun yang lalu. Kemudian program pembelajaran yang inti, intrakurikuler, tidak akan terlaksana tanpa ditunjang dengan program pengembangan diri. Makanya kemarin pada saat MPLS kami sudah memberikan cangkangnya gitu ya. Kami akan mencoba memantapkan untuk pengembangan diri di tiga pusat utama. Yang pertama adalah tahfidz Al-Quran. Dalam 1 minggu ini sudah masuk ke kelas-kelas, waktunya di jam 9. Kemudian yang kedua adalah pendidikan kepramukaan yang kita lakukan setiap hari Jumat di dalam waktu pembiasaan. Dan yang terakhir, baik itu program tahfidz, program kepramukaan, apalagi program yang inti, tidak akan tercapai tujuan dengan optimal, dengan maksimal, andai kata tidak didukung juga oleh pengetahuan peserta didik tentang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ini merupakan program baru di tahun ini yang kami hadirkan dalam rangka menyempurnakan program-program yang lain dan meminimalisir kesulitan atau kendala orang tua dalam mengartikan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian bukan hanya itu, produk yang kemarin itu, yang bulan Juli dan terbit setiap tanggal 5 insya Allah, hadirnya majalah Eja, ini juga akan menjadi bahan bakar tersendiri ya, untuk kami begitu, dalam rangka ngawadahan begitu ya, ngawadahan apa yang disebut program 1 tahun tadi. Supaya nanti bukan hanya minat baca anak-anak yang bertambah, tetapi anak-anak juga memiliki sejarah yang sangat membekas di dalam dirinya selama bersekolah di kami. Dan ini tentunya akan menjadi pemicu yang luar biasa, motivasi untuk anak-anak. Bagaimana bangganya anak-anak hadir dari mulai cover depan, ya, kemudian dilihat oleh semuanya, ada di halaman ada kemarin ada video harapan, begitu ya. Bapak dan Ibu bisa mendengarkan itu video harapan. Kemudian produk-produk apa saja sih, begitu ya, yang kaitannya dengan
kreativitas anak-anak. Nah, ini barangkali yang akan menjadi kejaran kami selama 1 tahun ini. Jadi sengaja kami undang semua Bapak Ibu di sini, karena kami tidak bisa langsung bersilaturahim ke kelas-kelas ya, dalam kondisi yang belum memungkinkan. Nah, untuk itu saya mencoba menyampaikan sedikitnya tentang apa saja sih produk atau hasilnya sekolah teh naon gitu. Ari hasilnya kolakeun di pembelajaran online teh naon gitu. Ini barangkali yang dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu, dan kami tidak bisa memberikan jawaban selain mangga lihat anak-anak di hari ini dan masa yang akan datang. Saya tidak bisa menjanjikan, ya, sieun teu kahontal begitu ya. Tetapi mangga silakan lihat anak-anak Bapak dan Ibu hari ini dan masa yang akan datang. Mudah-mudahan program demi program yang kami suguhkan di sekolah ini yang mungkin agak berbeda dengan sekolah lain. Dari mulai pelaksanaan, pembiasaan yang sangat mengedepankan interaksi antara guru dengan siswa. Kemudian puncaknya pada saat KBM di jam 7.30 sampai dengan jam 9. Ditutup dengan kegiatan literasi digital dan program tahfidz di jam yang sama sampai dengan 9.30 ya, dari jam 9 sampai 9.30. Kami ramu itu semua dalam rangka mengaktifkan saraf-saraf kreativitas siswa yang walaupun kita bertemu hanya 3 jam di layar, namun 3 jam ini bisa membawa perubahan 10-20 tahun lagi untuk anak-anak yang akan datang. Itu saja barangkali dari saya sebagai pengantar, dan tentunya tidak akan ada program yang berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan suntikan, serta partisipasi, investasi dari Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, jazakumullah khair, kepada Bapak dan Ibu beserta keluarga yang selama hampir 2 tahun ini menitipkan investasinya ke kami. Baik berupa itu uang masuk sekolah, kemudian investasi bulanan berupa SPP, ditambah lagi uang kegiatan yang dititipkan kepada kami. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi berkah dan kembali menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Dan untuk tahun ini, kami juga mengucapkan terima kasih bagi ayah dan bunda yang sudah lebih dulu gitu ya menitipkan investasinya kepada kami. Meskipun besarannya baru akan kita tetapkan hari ini. Tapi barangkali sudah mendengar ya kabarnya dari kelas yang lain atau mungkin ada yang langsung japri ke Ambulita. Jadi berkaitan dengan program yang telah dipaparkan oleh saya yang hanya singkat ya, hanya sebuah rencana dan harapan. Tetapi dengan seoptimal mungkin, kami berupaya untuk mewujudkan itu semua. Besaran untuk SPP di tahun ini bergerak di angka 50.000. Ya, selebihnya silahkan sesuai dengan besaran rasa syukur orang tua dan juga keluarga kepada kami. Kemudian uang kegiatan tidak naik ya, uang kegiatan tetap sama. Jadi kata siapa? SDUI ini mati gaya? Enggak. Sekalipun pembelajarannya di layar, tetapi kegiatan-kegiatan kami aktifkan layaknya kegiatan di tatap muka, sekalipun tidak bisa dilakukan secara langsung. Nah, nanti bagaimana untuk teknis pembayaran dan lain sebagainya, karena situasinya masih pandemik, begitu ya. Nanti kami akan fasilitasi dengan seperti biasa ya, pembayaran transfer, dan mohon doa, kami juga sedang dalam proses ini untuk mempermudah pembayaran Bapak dan Ibu,
kami akan mencoba untuk membuka layanan-layanan yang lain begitu ya, secara online. Namun mudah-mudahan sekali lagi, berapapun besarannya yang Bapak Ibu keluarkan untuk terlaksananya program ini, saya hanya kembali mendoakan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga keluarga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa nyumponan begitu ya, memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan selama pembelajaran online. Mudah-mudahan jerih payah ayah juga yang saat ini bertugas mencari nafkah, ataupun mungkin diantaranya banyak ibu-ibu yang juga bertugas memfasilitasi materi untuk siswa. Belum lagi waktu, belum lagi tenaga pemikiran, semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pahala yang tak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka semata-mata ingin memajukan prestasi putra-putrinya. Dalam rangka ingin menumbuhkan kemandirian, kreativitas putra-putrinya yang akan dipakai nanti pada saat mereka sudah bisa hidup sendirian, tidak lagi bergantung kepada kita sebagai ayah ibunya. Itu saja barangkali dari saya yang ingin disampaikan. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Namun sebelumnya saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada PKS Kurikulum, dalam hal ini Abah Iwan, untuk juga memberikan sedikit gambaran begitu ya, praktisnya di lapangan. Jadi kami ini ada tim-tim ya, ada tim yang di kurikulum, ada tim di kesiswaan, ada tim informasi, ada tim redaksi gitu ya. Tahun ini alhamdulillah komplit ya, meskipun pasukannya masih kesebelasan di SDUI mah ya, belum banyak. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran Abah Ambu yang melengkapi pekerjaan-pekerjaan kita di pelayanan ini menjadi semangat tersendiri untuk kita semua, sehingga serencang. Pokoknya kalau ada apa-apa silahkan komunikasikan dengan salah satu dari kami atau ke saya langsung. Daripada nanti bertanya di warung. Apalagi bikin di status WA. Nanti saya, apa ini maksudnya begitu ya? Silahkan ya, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan langsung tanyakan kepada salah satu dari kami. Maka saya persilahkan kepada Abah Iwan untuk sedikit memberikan gambaran praktisnya begitu ya di lapangan tentang program-program yang banyak juga ya, yang baru ada kelas baca begitu ya. Nah ini juga cukup memberikan energi untuk melengkapi begitu ya program kita selama 1 tahun ini. Maka kepada Mbah Iwan saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya hanya sedikit saja menambahkan atas program yang tadi sudah Ambu Kika paparkan. Yang pertama mengenai Projaah. Ini sekarang sudah ada waktunya, sebetulnya tahun kemarin juga ada, hanya kita masih terpaku sama waktu ya. Takutnya anak-anak merasa jenuh atau bosan karena terlalu lama. Jadi untuk tahun ini mudah-mudahan ditambah lagi waktunya tuh sampai 9:30. Tapi dalam 1 minggu ini hanya 2 hari ya. Jadi yang 1 hari itu untuk Projaah, yang kedua itu untuk TIK yang sama Mbak Wahyu. Dan ini tidak semua yang tidak tampil di Zoom untuk Murojaah itu karena memang anak-anaknya yang langsung store-nya kepada saya. Banyak juga yang langsung store kepada saya, hanya tidak ada di Zoom-nya. Jadi nanti ketika anak-anak mungkin ada yang bertanya, kok ini tidak ada, karena mereka langsung store-nya kepada saya. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena kemarin dilihat itu hasilnya kurang memuaskan, ya.
Bapak dan Ibu, hasil yang setiap hari saya berikan kepada anak-anak itu, pas ditanya anaknya, ternyata bahkan apa jangankan dihafal, diputar saja katanya tidak. Padahal itu saya suka sering bilang di pembelajaran PAI itu coba diputar lagi, kalaupun misalkan tidak sempat pagi-pagi bisa siang atau sore atau pas mau tidur. Jangan dihapus gitu. Jadi itu jadwal murojaahnya sudah ada, sudah tertera, sudah disampaikan ya, nanti dilihat saja atau misalkan lupa bisa menghubungi Abah dan Ambu. Lalu yang kedua, ini hasil kemarin diagnostik kemarin. Hasil dari beberapa, tidak semua ya. Saya berarti hanya mengambil sampel saja dari beberapa anak-anak yang saya asesmen diagnostik non kognitif. Ternyata 97% anak-anak itu mengalami kekerasan ketika dari jam 7 sampai dengan jam 9. Ya, mengalami kekerasan. Kenapa dalam artian kekerasan? Ya, kekerasan fisik juga mereka dapatkan. Ini pertanyaan besar, kenapa ini mesti terjadi? Kenapa mesti ini terjadi? Karena orang tua yang mengharapkan anaknya sempurna. Ya, jadi ini tercontoh sama Demian. Orang tua itu dimanapun itu pasti ingin apa? Kata Demian, saatnya bilang sempurna. Ketika anak-anaknya tidak bisa menjawab, greget, ya, greget, akhirnya diberitahu. Ketika sudah dikunci, akhirnya tetap diberitahu. Terus anak-anak seolah-olah ingin menjadi yang terdepan di kelasnya itu. Makanya kenapa nih ya? Kenapa sampai terjadi kekerasan seperti itu? Coba. Kalaupun saya kan selalu bertanya saya kepada anak-anak itu, kira-kira kalau pas PJJ kamu belajar sendiri, kamu dapat kekerasan enggak? Enggak. Ya tentunya tidak. Karena ya tidak ada yang nyubit, tidak ada yang mukul, tidak ada yang membentak gitu kan. Pasti ya greget, ada yang mengawasi pakai CCTV katanya. Kelas 1 sekarang ada yang mengawasi pakai CCTV. Apa jawabannya? Udah kesel. Ketika Ambu bertanya, kok ini kamu malah diam saja? Biarkan saja. Ya. Mungkin mereka belum konsentrasi. Makanya saya selalu bilang, coba kamu pakai seragam. Ya, tahun kemarin mungkin Bapak dan Ibu masih ingat tuh. Pakai seragam. Saat jam 7 sampai jam 9, orang tua tidak boleh menyuruh-nyuruh kamu. Kamu sedang belajar. Seperti halnya ke sekolah. Kan tidak bisa orang tua datang ke sekolah menyuruh kamu untuk misalkan beli apa, terus suruh ini, suruh apa, kan tidak. Karena kamu sedang sekolah. Nah, dari jam 7 sampai jam 9 kamu berseragam, berarti itu saatnya kamu sedang sekolah. Jadi orang tua tidak bisa apa-apain, ya tidak bisa menyuruh, tidak bisa apa, biarkan saja. Nah, jadi kekerasan kenapa terjadi itu karena orang tua kita menuntut anak kita jadi sempurna. Selalu bisa menjawab pertanyaan dari Abah dan Ambu. Selalu ingin hasil karyanya lebih baik. Yes. Ini kalau ditulis apa? Kalau huruf hijai bukan huruf hijai ya. Menulis Arab, saya selalu suruh membuat kaligrafi. Itu beda Bapak dan Ibu, hasil dari apa? Hasil orang tua, tulisan orang tua sama dengan tulisan anak itu jauh berbeda. Bisa melihat lah, meskipun di papareolan gitu tetap kita akan tahu gitu ya. Sengaja tulisannya direkayasa supaya terlihat. Nah, itu bisa ketahuan ya. Coba dimulai dari sekarang, biarkan anak kita mau bisa atau tidak, nanti ketika ada masalah konfirmasi kepada wali kelas, kepada guru kelas atau kepada saya. Ya. Itu. Kemudian juga pas waktu saya di PAI itu selalu begini. Kalau misalkan grupnya sudah dikunci, silahkan japri saja ke Abah. Tuh banyak ya, banyak tuh akhirnya. Anaknya jadi bla 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 bla, banyak alasan. Akhirnya apa? Orang tua akhirnya kalah. Orang tua ini yang akhirnya memberitahukan juga. Ini sampai-sampai PTE, PAT masih ada. Ya, masih ada bisikan-bisikan lembut. Ya, bisikan lembut di dalam telinganya. Untung jangan di dalam hati, bisikan lembut di telinganya. Seolah katanya tidak terdengar, padahal itu terdengar jelas. Ya. Jangan. Ya, cobalah
biarkan anak-anak kita mandiri selama pembelajaran dari jam 7 jam 9 itu selebihnya mangga. Ketika tidak paham, ketika tidak mengerti, biarkan saja. Nanti mereka japri. Coba kamu japri kepada abah dan ambu. Kamu tidak paham. Belajar matematika. Abah, ambu, aku belum paham. Nah, sekarang berlanjut lagi. Buku. Kenapa abah sampai saat sekarang tidak buku? Kenapa sampai saat sekarang tidak ada buku? Abah dan ambu sampai kebingungan. Banyak orang tua yang menanyakan, tapi tidak ada yang menanyakan ke abah. Kenapa tidak ada buku di pembelajaran kali ini? Baik, abah dan ambu, bapak dan ibu, dulu saya dulu ya. Dulu saya kalau butuh sesuatu itu harus mencari, ya, harus mencari toko. Waktu saya kecil, waktu harus mencari toko, harus mencari bertanya sama orang, ini barangnya ada di mana. Kemudian kalau ke sana naik apa, ya, apa naik angkotnya, naik angkot apa, terus kemana, terus turun di mana, terus kemana lagi, itu alamat jelasnya. Tapi sekarang ketika saya akan membutuhkan satu barang, cukup bawa HP, ya, yang aplikasinya ada, kemudian saya cari ada di sana. Bahkan harganya pun sudah tertera. Mau yang murah, mau yang mahal, itu jadi memanfaatkan. Nah, pola belajar. Bapak dan Ibu ya, pola belajar memakai buku itu kita dulu etama nanti waktu urang bareto ketika kita masih zaman sekolah pakai buku, ya. Meskipun sekarang masih juga tetap pakai buku. Beda baca buku dengan yang di HP, tentu beda, ya. Hanya ini saya mau meluruskan saja bahwa belajar anak-anak itu tidak selalu kepada buku. Karena kenapa? Sumber belajarnya ternyata anak-anak selama ini hanya terpaku sama buku kalau kita memberikan buku. Jadi tidak ada dari hal-hal lain. Orang tua pun sama. Orang tua pun tidak mengambil dari yang lain. Ya, tentunya pasti mana bukunya. Coba keluarkan bukunya. Ini guru yang paling parah lagi. Kalau di sekolah kan coba keluarkan bukunya. Belajarnya apa? Dari buku saja. Lamun cek Sunda nama kumaha cek buku. Padahal tidak seperti itu. Buku ini hanyalah pengantar, ya, hanya pengantar saja. Sementara pembelajarannya itu bisa dikembangkan. Nah ini, ya, bisa dikembangkan karena mana coba? Kalau misalkan Bapak dan Ibu, cobalah. Saya wallahu alam ya, apa itu bisikan ya, saya bilang bisikan ataupun tidak. Jawaban dari anak-anak itu pasti beragam. Tapi kalau melihat di buku, jawabannya pasti sama. Jawabannya pasti sama dengan yang ada di buku. Ini ya, kemarin yang saya tanyakan kepada anak-anak, kenapa kita harus belajar membaca Al-Quran? Ternyata jawabannya itu beragam dari anak-anak itu. Berarti anak-anak banyak belajar dari yang lain. Nah, ini juga sama. Coba kalau saya bertanya, anak-anak silakan baca. Baca bukunya. Saya tanyakan, pasti anak-anak ceples. Sumbernya hanya satu, yaitu buku yang mereka pegang. Nah, ya, saya yakin Bapak dan Ibu di sini adalah orang tua yang super anak-anaknya, orang tua yang selalu memperhatikan pembelajaran anaknya, pendidikan anaknya. Karena tidak mungkin kalau menyekolahkan ke UI lah, ya, yang di sana kita ada pembelajaran, kemudian ada tanya jawab selalu setiap hari tidak terlewatkan. Kemudian juga memfasilitasi semua anak-anak. Itu ya, jadi mohon diperhatikan. Selanjutnya ada ini pendampingan sekarang untuk yang mempunyai kekuatan super, ya, kekuatan super di dalam membaca. Ini sudah ada kelas membaca. Ini kurang dari 20 orang. Nanti bisa bertambah. Saya akan mengadakan pengujian lagi di akhir nanti bulan Agustus, Bapak dan Ibu. Ya, sampai sejauh mana perkembangan membaca anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kelas 6. Ya betul, kelas 6 ya. Sampai kelas 6. Itu langsung diuji oleh saya sebagai PKS kurikulum. Jadi sampai sejauh mana? Kalau ada apa-apa,
berarti saya tidak akan tidak akan bertanya sama orang tuanya. Saya akan bertanya sama gurunya. Sampai sejauh mana? Ini perkembangannya kok tidak ada perubahan seperti ini. Nah, barulah nanti bagian guru silahkan itu kepada orang tua. Ya, kemarin sudah ya. Jadi di akhir bulan itu akan selalu diadakan uji kecepatan membaca. Awas, ya, awas nih. Baik murojaah atau membaca jangan pernah membohongi guru, ya, Bapak dan Ibu. Karena hasilnya kan kita itu berarti kalau membohongi, berarti hasilnya bukan murni. Ya, bukan murni dari anak nih. Murojaah banyak ya, banyak yang di mungkin Bapak dan Ibu suka melihat, ada yang di YouTube, ada yang di TikTok, ada yang di Instagram, di Facebook. Itu anak-anak murojaah di depan seperti ini, baca Quran, tapi Al-Qurannya, digitalnya ada di depan. Inilah terus saya ditaruh di depan. Nih, HP saya taruh di depan kan tidak terlihat tuh. Ya, membohongi gurunya. Percuma, buat apa? Saya murojaah itu bukan buat dinilai, ya, bukan untuk di rapotnya kemudian dituliskan hasilnya angkanya demikian, bukan. Tapi lebih kepada anak-anak sendiri penguasaan hafalannya bagaimana. Nah, ya, kemudian membaca juga. Kalau membaca silahkan. Nanti caranya itu baca beberapa kali, berikan yang terbaik waktunya kepada saya. Ya, berikan waktu yang terbaik. Ada juga anak-anak yang langsung dengan voice note diberikan kepada saya langsung. Itu lebih hebat lagi seperti itu. Ada kelas membaca, Bu, Pak. Ya, cepat. Ada kelas kalau misalkan saya rating sekarang itu kelas tercepat itu dari kelas 1 sampai kelas 6, nggak tahu sekarang ada nggak nih anak orang tua. Ada di kelas 3. Itu Zara. Ya, itu cepat sekali bacanya. Itu mengalahkan. Kelas 6 juga kalah kemarin itu. Saking cepatnya. Ya. Tapi nanti mereka bukan diarahkan, Abah gimana ini baca cepat. Apa keuntungannya? Banyak sekali keuntungannya. Ini pelafalan, Pak, Bu. Ya. Coba aja ya. Coba saja Bapak dan Ibu membaca cepat. Jangan dalam hati, tapi baca cepat. Kira-kira bisa satu selesai atau tidak. Ya. Kalau tidak terbiasa itu susah, Pak. Susah. Untuk membaca cepat itu pasti balelol. Pasti ada kata yang ditambah. Ada pasti kata-kata yang hilang. Ini sangat luar biasa. Ini berarti anak-anak ini punya potensi. Nanti siapa tahu akan jadi penyiar atau akan jadi reporter, ya, reporter bola, reporter kalau laki-laki, dari reporter, kemudian dari pembawa acara, itu mungkin akan diarahkannya anak-anak itu seperti itu. Jadi yang pendampingan itu bukan hanya orang-orang, bukan anak-anak yang kurang di dalam membaca, tapi juga yang mempunyai kecepatan di dalam membaca. Kemarin mereka sudah memakai intonasi, ya, belajar membacanya memakai intonasi seperti halnya mereka bercerita. Luar biasa, ya. Terima kasih orang tua yang hadir di sini yang anak-anaknya masuk kelas membaca khusus, ya, yang sudah itu. Jadi bukan, Abah aku mau, enggak, ya. Tidak bisa seperti itu. Kalau kelas membaca itu silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu latih anaknya membaca cepat. Kalau misalkan nanti sudah sampai, maka kami akan memasukkannya ke kelas membaca. Itu bukan satu kewajiban ya. Ini prestasi ya, yang pendampingan khusus dari kami. Lalu selanjutnya untuk TIK tidak identik dengan komputer Bapak dan Ibu ya. Loh, TIK berarti atau anak-anak itu harus ada komputer, bukan. TIK itu hanya kepada pemaksimalan atau memaksimalkan gadget yang ada pada mereka. Yang tadi bisa dijadikan sumber belajar. Ya, bisa dijadikan sebagai mempermudah mereka ketika ada mengirimkan tugas. Kemudian ada juga kan seperti ini, orang tuanya gaptek nggak tahu apa-apa. Abah aku mah ada gaptek, ini nggak paham gini, padahal mah tidak apa-apa, ya. Ini silakan saja. Banyak di antara kita yang tidak paham bagaimana cara menggunakan semua fitur yang ada di HP kita. Akui sajalah, ya. Ternyata kan pas begitu udah lama, udah 1 tahun, oh nya geningannya bisa kieu HP teh. Oh nya geningannya. Kenapa? Karena kita fokusnya hanya kepada seharian. WA bagaimana mengirim, bagaimana memposting, bagaimana melihat status orang, bagaimana kita pasang status, bagaimana kita upload di YouTube. Nah, fitur-fitur yang lainnya kadang-kadang kita tidak perhatikan. Ya, jarang kita perhatikan. Kenapa? Sibuk. Saya tahu ibu-ibu bapak-bapak di sini sibuk, ya.
Jadi tidak memperhatikan apa barang-barang miliknya itu, padahal bisa melakukan hal banyak, namun kita hanya terpaku sama itu saja. Gitu. Ya. Jadi mari Bapak dan Ibu kita tumbuhkan ya sikap mandiri anak-anak. Jadi supaya tidak ada kekerasan, tinggalkan saja. Ada saatnya nanti ketika anak saya suruh untuk silakan sekarang boleh bertanya sama ayah dan ibu. Silakan sekarang boleh saatnya bertanya sama ayah dan ibu tentang satu pertanyaan. Tapi kalau tidak ada, tinggalkan saja. Abah gereget mohon sami. Abdi oge kan gaduh kelas opat. Mangga. Tinggalan di kelas opat. Kesel kehel. Ayo bapana sorangan nanyakeun budak nu sejen ngajawab, budak sorangan cing wae. Ya, itu dialami Pak, Bu. Kesel nggak? Kesel. Jujur saya kesel. Tapi kan ya udah biarkan gitu. Itu kemampuan dia, itu kemampuannya. Kenapa saya mesti apa harus menuntut dia supaya bisa menjawab semua pertanyaan? Kan tidak. Nanti seiring waktu dia akan berpikir, oh iya. Nah, ketika dalam otaknya mengatakan, oh iya, akan semakin dia ingin bertambah ingin tahu, ingin bertambah banyak. Ini yang kita harapkan. Ya, mandiri. Omat, kantunkeun murang kali di jam 7 nugi ka tabu salapan. Bade henteu ngawaler sok sareng abah sareng ambu. Aya nu dikantunkeun ka laka kerek. Aya nya bahkan dina pembiasaan ge aya. Kapantau ngaguher we sampaikeun ka nu sanes mah atos kala luar digugah-gugahkeun. Teu aya. Teu gugah-gugah. Keun teu naon nya. Paling kan ke laporan ka abah ambuna. Eta ge sok aya. Kasiji ayeuna ambu punten ku abdi dikantunkeun ari pektek kalah katibra. Oh nya keun we. Namina ge murang kali. Abdi pome di kelas aya budak bobo wios ku abdi tara di kumaha. Keun we. Cik ari bapak dan ibu kalau misalkan ngantuk ingin tidur bisa tidak ditahan-tahan? Nggak bisa Bu, ya nggak bisa. Kalau emang sudah ngantuk betul mah, beureum we, abdi nuju kieu, nuju rapat. Atos we, nuju rapat, naon teh tunduh, beureum we, dah hese di kukumaha ge. Nah ada caranya apa? Ke air, ya untuk apa menghilangkan apa. Nah ini kadang-kadang suka tidak mau gerak. Kalau udah ngantuk udah diam udah. Jadi anak-anak silakan Bu ya, mandirikan. Saya minta mandirikan. Konsultasi saja sama abah dan ambu. Bagaimana ini ke depan? Bagaimana pembelajaran? Itu saja. Hanya penambahan saja dari saya. Mohon maaf apabila memang ada bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Ini semua untuk kebaikan anak-anak kita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Iwan dari PKS Kurikulum. Ya jadi begitu ya. Selamat bergabung untuk siswa mutasi. Inilah SD Ukhuwatul Islam dengan beribu interaksi di dalam kelas. Jadi kami mencoba dari hari ke hari terus beradaptasi. Mengapa saat ini buku cetak tidak ada? Yaitu tadi, kita tidak pernah membayangkan di tahun-tahun yang lalu bisa bayar via online. Kita nggak pernah punya kepikiran gitu bahwa akan ada layanan GoFood, Gojek, begitu ya. Begitupun halnya dengan pendidikan. Mari kita sama-sama beradaptasi menghadapi era perkembangan yang tidak bisa dihindari. Bahwa yang namanya teknologi atau digital itu berkembang terus dari hari ke hari tanpa bisa kita hindari, ya, tanpa bisa kita pokoknya suka nggak suka mau nggak mau ini yang akan dihadapi oleh anak-anak. Untuk itu kami berupaya di sini untuk terus melakukan penyesuaian, ya, dengan zaman, dengan perkembangan anak-anak juga. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan raise hand yang akan bertanya supaya nanti tidak penasaran begitu ya, karena kita
pertemuannya tidak lama, ini hanya pemaparan kebijakan dari program tahunan, kemudian kurikulum, nanti tentunya kaitannya dengan pembiayaan. Ya, silahkan ada yang ingin ditanyakan? Di sini sudah hadir loh dari guru kelas juga ada, kemudian dari staf admin tata usaha ada, staf admin dari operator juga ada. Silahkan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program atau masih ada yang penasaran gitu ya. Silahkan Mangga. Dibuka saja mikrofonnya. Saya Bu. Mangga, Mam, silahkan. Di yang majalah Eja itu Ambu saya belum mengerti teh cara pengen buat teka-teki sama menggambar, kan Bagas suka menggambar gitu. Jadi pengen mewarnainya bagaimana cara mewarnainya. Gitu ya, penasaran ya. Tapi kalau link-link sudah bisa dibuka, Bu. Ada YouTube, di situ sudah bisa dibuka untuk video. Bukan yang pengen mewarnainya. Cuman kalau yang video sudah bisa ya? Sudah bisa dibuka? Udah. Baik, terima kasih. Baik, akan dijawab langsung oleh tim Red nih ya. Silakan Mbak Iwan. Ini katanya Mama Bagas pengen mewarnai sama TTS. Ya. Silakan. Baik, ada ya. Ini sampai bertanya sekarang. Kalau yang edisi pertama itu kan klik langsung kan langsung dikirimkannya ke saya ya, ke pemimpin redaksi itu. Yang pertama. Yang kedua, saya sengaja tidak menyiapkan, tidak menyisipkan, dikirim kemana. Gitu. Hanya dikirim ke, tidak, sengaja tuh. Jadi, pengeditor juga sebenarnya sudah memasukkan lagi. Bapak dan Ibu, ini editor itu ada dari, dari orang tua, yang kebetulan hari ini juga hadir. Hadir dong, ada. Beliau hadir nih, terima kasih. Ini beliau juga sudah memasukkan dulu, Ambu, padahal sudah saya hapus ya, disangkanya saya apa? Sebenarnya itu saya sengaja. Kenapa? Saya ingin tahu responnya dulu, ini TTS itu. Pas waktu awal itu tidak ada, hanya beberapa orang saja yang mengirimkan. Tapi sekarang tiba-tiba langsung ada yang ditulis, ada ini berarti responnya banyak. Ini berarti harus sama hadiah terus ke depannya. Tapi tidak harus selalu seperti itu ya. Itu ada Ibu ya, bisa nanti di screenshot yang TTS ya, ini kalau TTS di screenshot, kemudian nanti ada edit ya. Kalau di WA itu edit gambar, lalu di sana ada teks. Bisa tuh. Teks itu lebih ke lebih ribet lagi memang lebih ribet lagi satu huruf itu satu huruf tapi silakan. Ada juga ini di sini ada ya, ada di sini ada orang tua yang langsung di print Bu ya, ada yang di print itu teka-teki silangnya kemudian diisi dan dipoto dikirimkan kepada saya. Lalu ada juga gambar sama Bu ya, gambar juga. Mungkin di rumahnya ada print ya, atau misalkan kemana orang tuanya di kantor atau apa, di print kemudian nanti diwarnai oleh anak. Ada seperti itu. Saya belum. Kenapa? Karena kan ini kan orang tua nanti saya bisa pada keluar, saya bisa pada ngeprint kalau saya perintahkan seperti itu. Ya, kalau misalkan seperti itu silakan, boleh nanti dikirimkan. Wah ini orang tua, ini apalagi ini, gitu dehnya. Karena nama gitunya. Naon deui ieu teh atuh pamari ege sakola teh lobol bating. Nah, akhirnya kan gitu. Akhirnya kita yang menjadi kambing hitam misalnya. Padahal itu untuk untuk kebaikan mereka ya. Terima kasih. Ini ada catatan-catatannya di kami. Ada catatan-catatannya di kami. Siapa yang mengerjakan, kemudian siapa yang mengirimkan ya, kemudian dengan usahanya. Itu ada. Apakah nanti akan ditampilkan di majalah berikutnya? Tunggu saja. Ya. Tunggu saja. Jadi silakanlah manfaatkan bagaimana caranya. Apakah bisa dengan diwarnai di HP? Mungkin bisa. Sana ada ya, kalau lebih nanti kita akan belajar di TIK-nya anak-anak. Nanti anak-anak akan mewarnai dengan hanya di WA saja bisa. Itu ya, di TIK nanti akan bertemu Bu. Itu mungkin Bu ya untuk teka-teki dan mewarnai. Gimana Mama Bagas? Jadi kita sedang belajar paperless ya dalam segala hal. Ya sedang dalam rangka mengurangi kertas. Tapi kalau yang memang masih ingin pakai kertas silahkan. Makanya di sini hashtagnya kurikulum sekolah penggerak itu adalah merdeka belajar. Yaitu kita merdekakan pemikiran, kreativitas siswa
begitu ya. Jadi di-print boleh, mau dikerjakan di WA boleh. Kemarin sudah ada stimulusnya dikasih hadiah gitu ya. Nah, untuk bulan ini bagaimana nanti? Nah, kita lihat nanti ya. Karena sebetulnya bukan mencari hadiah terbanyak, tidak. Kami justru ingin menaikkan nih, dibaca nggak nih ejanya begitu ya. Nah, itu tadi ya. Jadi hadirnya majalah Eja juga salah satu adaptasi selain modul ajar. Ya, karena kita dari awal PJJ tidak menggunakan buku pelajaran. Sekolah kita ini tidak menggunakan buku tematik sekali lagi. Modul juga itu adalah dirangkai, dirakit oleh abah ambunya sendiri. Sehingga bahan ajar yang hadir saat ini di kelas juga itu adalah rakitan dari abah ambu sendiri. Ya, abah ambu yang ada di kelas. Baik guru kelas maupun guru mapel semuanya merakit bahan ajar sendiri yang akan ditampilkan di kelas. Intinya adalah interaksi. Ya, itu. Jadi kita sudah mulai mengurangi kertas. Bukan tidak mampu beli, bukan. Tetapi kalau tidak diadaptasi dari sekarang, mau nunggu sampai kapan? Pak gaptek. Siswa gaptek, orang tua gaptek, terus badai kumaha ke diajar. Nah, sementara ini adalah tuntutan. Yang mau tidak mau akan kita hadapi sama-sama menuju revolusi industri ya. Revolusi industri 5.0 ya. Begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi satu lagi Ambu, Boleh. kalau Abdi Bu, assalamualaikum. punya kreatif mewarnai boleh dikirimin Bu. Boleh, silahkan ya. Nanti langsung koordinasi dengan gurunya. Nanti gurunya akan menyampaikan ke tim redaksi ya Bu ya. Nanti apakah dimuat di bulan berikutnya begitu ya. Nanti akan kami sesuaikan begitu. Terima kasih Mama Bagas. Silahkan dari Bu Lina ya barusan ya. Iya. Abdi mama bundanya Rifki. Sudah tahu soalnya Rifki posisinya suka di situ. Gimana Mam? Iya Ambu gini. Itu teh majalah itu kan wajib dilihat atau gimana? Soalnya kan dari Abdi mah istilahnya teka bujang gitulah. Abdi ge sami Zoom, ieu sadayana online sadayana. Siap. Jadi nate pabelit gitu HP-na. Jadi Mohon. teka bujang sana salim teu ninggal teu ngartos teh ongkoh. Oh gitu. Terima kasih Mam. Itu Eja ada hashtagnya ya, Eja teman bacaku. Nah, kira-kira itu yang paling utama itu siapa itu yang pembacanya? Teman bacaku Eja di situ ya, ada ya di bawahnya. Kita teman rencangana barudak ya. Namun alhamdulillah manakala orang tua ikut membaca, aduh apresiasi. Caningal. Rifki. Coba guru TIK-nya Rifki, Mbah Wahyu. Rifki sudah bisa buka belum? Mohon tak apa ge, mohon. Sepertinya sudah bisa Bu. Sudah bisa. Kalau anak kadang-kadang kita ini ya. Biasa, Bu. Ya. Kalau ini kadang-kadang anak itu lebih dulu canggih, menemukan metode daripada kita. Jujur saya saja pernah waktu pegang kelas 4 itu ada sesuatu hal yang justru saya belajar dari mereka. Jadi di sini yang namanya belajar ya, apalagi sekarang sistemnya digital, kita harus bisa membuka diri, membuka pikiran. Kalau misalkan memang itu berasal dari siswa, ya sudah kita terima. Toh kita jadi belajar, kita sama-sama saling belajar, gitu Ambu. Iya, terima kasih Insya Allah, Mam Rifki ya. Mam Rifki, sepanjang di aplikasi kita kan waktu awal MPLS ada yang namanya tata tertib. Aduh ini sinyal sepertinya ya. Jadi Bapak Ibu mohon disimak lagi tata tertib dan aplikasi yang minimal harus ada begitu ya di perangkatnya anak-anak yang dipakai PJJ. Salah satunya adalah ada untuk membuka PDF. Jadi ada office-nya gitu ya. Ini anak-anak paham nanti, apalagi nanti didampingi oleh Mbah Wahyu dari jam 9 sampai 9.30, 1 minggu 1 kali. Nah, nanti dipastikan dulu kalau aplikasi PDF-nya ada, itu bakal kebuka majalah Ejanya dengan tautan-tautan di dalamnya. Ya nanti Mam Rifki mudah-mudahan bisa mendengar, nanti juga saya akan titip begitu ya ke tim TIK untuk memastikan bahwa perangkat
anaknya itu office-nya berjalan. Sehingga seru. Dibuka dari cover sampai dengan halaman terakhir itu semuanya bisa terbuka. Ya, ada tautan-tautan, ada link, kemudian juga ada banyaklah di sana ya. Banyak yang bisa dilihat, dinikmati begitu. Nah, ini salah satu adaptasi, mudah-mudahan saya harapkan pada bulan ini orang tua juga bisa menikmati, bukan hanya siswa ya. Jadikan Eja sebagai teman bacaan. Jadi bukan wajib atau enggak wajib, bukan. Ini adalah salah satu sarana. Sarana untuk menaikkan minat baca siswa dan apresiasi buat siswa yang sudah Kan memberikan kumaha, Mam? ya ini apa namanya ya, maaf ya Ambu. Sowios. Nanti seiring waktu berjalan, Mam, akan terbuka semuanya. Ya, rupanya Nah, sinyal. ini nggak sempat lihatnya, Iki juga ditinggalin. Gak apa-apa. Tapi terima kasih ya. Terima kasih minimal Mam sudah mau bertanya ke kami. Gitu ya. Jadi sekali lagi bukan wajib atau tidaknya, tetapi ini adalah teman-temannya anak-anak begitu ya. Kumaha sih teman gitu, siga orok-orokan, siga pepestolan gitu ya. Bagaimana teman itu menemani. Artinya anak-anak tidak akan pernah lepas dari Eja sepanjang bersekolah di SDUI. Karena hasil belajar mereka kurang lebih ada di sana semua. Jadi mamah juga tekedah ka sekolah murang kali abdi teh ngerjakeun tugas atau napi henteu, apalagi yang sibuk ya. Bisa dicek salah satunya dari Eja. Ya. Terus jangan lupa ya setiap tugas itu diberi nama. Jadi sayang sekali kalau misalkan nanti tidak ada namanya. Jadi namanya jangan asal juga ya. Namanya yang bagus. Jadi jangan asal. Jadi kan itu hasil karya anak-anak. Jadi nanti sampai mereka nanti kelas 6 bahkan sampai mereka SMA, ketika mereka melihat ya masih disimpan, itu masih terlihat, oh iya ini hasil karya saya. Oh ini tulisan saya. Jadi kasih nama, baik itu tugas ataupun produk ya, tugas menulis itu. Beri nama di atasnya selalu. Jangan lupa itu ya, beri nama, foto baru. Nah, kemudian kemarin saya sudah mengatakan, ketika memfoto tugas, pastikan tidak ada hal-hal yang lain yang terfoto atau jangan terpotong. Jadi supaya bagus ya, supaya jelas tulisannya, supaya jelas hasilnya, supaya orang lain juga enak melihatnya. Jadi ulah asal jepret. Kemarin saya memberikan itu kepada anak-anak. Jadi jangan asal jepret, kirimkan, penting maka kirim. Tidak seperti itu kami ya. Coba posisikan yang bagus, kemudian jangan sampai kalau itu gambar jangan sampai ada yang terpotong ya. Sudah bagus ternyata gambarnya terpotong, itu sayang sekali. Kemudian juga di fotonya terlalu jauh. Bukunya, bahkan si bukunya ada nah ini kalau misalkan ya gambar, jadi ke fotonya segini saja nih misalnya. Jadi harusnya seukuran ini aja. Nah, seukuran yang tertangkap sama kamera. Terus juga pastikan tidak buram ya jawabannya supaya jelas, foto cepret, baru kirim kepada Abah dan di sana tugas-tugas pasti akan terpampang di majalah. Apakah itu produk, apakah itu proyek, tugas, silahkan. Kalau tidak tersimpan, tanyakan sama Abah dan Ambu. Kenapa tugas anak-anak tidak ada? Ya, ini saya dari kurikulum nih. Jadi jangan bertanya sama saya, Abah kenapa ini tugas anak saya kok tidak ada di kelasnya? Tanyakan sama Abah dan Ambu. Oh nanti di edisi September hasil karyanya, hasil tugasnya tidak terpampang seperti kelas-kelas yang lain. Ya, tidak bertanya sama saya ya. Tanyakan silakan sama wali kelasnya kenapa tidak ada. Itu ya. Insya Allah nanti semua akan tersimpan di majalah itu. Mau video, mau tulis ya. Kalau memang itu tulis, kalau mau disimpan terus kemudian produk juga silakan ya. Silakan. Koordinasi ya, Bapak dan Ibu. Koordinasi bilangnya langsung, tidak bilang di status
Kalau bilang status tidak akan ada yang menjawab, kecuali kalau ketahuan sama Abah. Sama Abah ketahuan, tapi Abah mah tara rajin lihat. Abah mah tara rajin noongan. Mung tatanggi sapalih anu rajin noongan status Bapak dan Ibu. Iya. Jadi seperti itu ya, salah satu keuntungan dari adanya produk digital, salah satunya majalah, itu jejak digitalnya terekam terus sepanjang tidak dihapus oleh pemiliknya, begitu ya. Kalau buku cetak 2 tahun, 3 tahun, lecak, kami hilang, susah lagi mencarinya. Kalau jejak digital itu sangat sulit. Ya, makanya ini kita manfaatkan produk-produk digital yang bisa kita gunakan, mudah-mudahan membekas lama ya di ingatan anak-anak. Baik, siapa lagi yang akan bertanya? Silahkan, masih ada waktu. Assalamualaikum, Ambu. Waalaikumsalam, Mama. Kakang ya, silahkan. Ambu punten tadi teh kirang menyimak kami kanggo uang kegiatan berapa, Ambu? Tetap, Mam. Tetap ya, insya Allah uang kegiatan tetap. Bagi yang sudah membayarkan lebih, silahkan alokasikan untuk SPP saja. Ya, Oh, ya. 250 Ambu ya? Ya, tetap. Jadi untuk siswa baru ini ya, kita memiliki uang tahunan. Yang mana setiap kegiatan dibiayai oleh tahunan, oleh si orang tua ya, melalui biaya tahunan. Oh ya, makasih Ambu. Soalnya Ya. kemarin dengar nggak segitu katanya lebih. Kahoyong mah langkung. Kahoyong mah langkung. Hanya itu tadi kenapa hari ini kita bertemu, ada kebijakan. Ya, Oh iya. ada kebijakan dari saya khususnya dalam hal SPP dan uang kegiatan. Ya, Oh iya. ya, Mohon. ya, begitu ya. Ambu. Ya. Betul. Hatur nuhun. Jadi kegiatan ini tidak akan berjalan tanpa adanya kontribusi dari orang tua. Hatur nuhun. Sekali lagi, kita bukan sekolah di plat merah, ya. Kita adalah sekolah swasta yang mana kalau siswanya saja mandiri, apalagi kita, gitu ya. Kita juga sama. Semuanya kita lakukan segala sesuatunya swalayan, ya. Jadi walaupun ada bantuan dari pemerintah, tidak sebanyak sekolah negeri, jadi wajar. Mungkin yang biasa menyekolahkan di swasta sudah paham ya. Jadi istilahnya ada kontribusi begitu ya dari orang tua yang sangat kami tunggu sebagai suntikan untuk bisa melanjutkan program. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Ya, terima kasih atas semua pengorbanan baik berupa kuota begitu ya. Nah, karena mau tidak mau, ibaratnya kalau mau naik angkot itu harus menyiapkan ongkos, kalau mau belajar daring harus menyiapkan kuota. Begitu ya. Ini merupakan satu paket begitu dengan kebutuhan kita pada masa sekarang. Ya, kita berharap diberikan kemudahan semuanya, itu saja ya. Karena tidak mungkin kita melawan arus yang demikian hebat dalam masa pandemik ini, terutama menyiapkan anak-anak yang tangguh begitu ya di masa yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu istiqomah memfasilitasi baik berupa alat tulis begitu ya, kemudian segala sesuatunya kuota, dan memang mau bagaimana lagi, kami pun sama. Kami pun memiliki pengorbanan yang sama begitu ya di dalam menjalankan amanah ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan program 1 tahun? Oh, janten Ambu, Ya. janten upami SPP mah 50 gitu, Ambu. Ya, kumaha? SPP hari ini sudah saya umumkan, Ibu. Bergerak di 50 karena ini hasil evaluasi 1 tahun, 2 tahun ke belakang begitu ya. Jadi saatnya saya menetapkan. Kalau di tahun-tahun kemarin kan berbeda ya, berbeda. Kemudian kita belajarnya juga di tatap muka. Kalau belajar di pembelajaran jarak jauh ini agak spesial begitu ya. Semuanya harus dirancang dengan matang. Sehingga sudah saya evaluasi dan sudah saya konsultasikan juga dengan berbagai pihak, terutama kepada guru sebagai pelaksana, bagaimana suka dukanya pembelajaran jarak jauh, menyiapkan bahan ajar dan segala rupina.
Jadi tidak mungkin kami juga memberikan layanan seperti ini tanpa ada dukungan dari semua pihak. Dan saya juga tidak memutuskan ini sendirian, tapi sudah mengevaluasi dari setiap pergerakan dari tahun ke tahun, baik di tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh. Dan akhirnya saya memutuskan hari ini kita bergerak di angka 50.000 sampai tak terhingga. Bagi yang ingin melakukan kebaikan atau memberikan kebaikan lebih kepada kami, terima kasih ya sebelumnya. Dan juga kepada orang tua yang sebelumnya memang memberikan investasi yang di atas itu, semoga kembali menjadi kemuliaan untuk keluarga. Ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan? Bu Kika boleh jujur. Siapa ya? Dari mana, Bu? Lagi. Masih Mama Bagas. Gimana, Mam? Tapi mau ke Abah Iwan gitu. Maksud? Kan kemarin waktu pelajaran Abah, Bagas dibelajarin sendiri gitu. Tapi ada pertanyaan dari Abah, ada yang salah gitu. Bagas jawab, itu jawaban sendiri. Apakah tidak apa-apa, Abah? Itu proses belajar apa gimana gitu. Sebagai Nah, ini Bu. Mangga. Iya. Ya, betul sekali, Bu. Berarti nanti nilainya salah, berarti Bagas nilainya dikurangi. Tidak. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi itu bukan ulangan ya, bukan PAT. Nilai benar dan salah itu adanya di PAT, di PTS. Kita kan melalui video call ya, sampai anak-anak menunggu sampai jam 11:30, sampai jam 11 sudah murang maring nya mengayakeun video call. Jadi kita berusaha untuk real lah. Coba kalau saya sekarang belikan Google Form kepada anak-anak. Siapa ibu yang mengerjakan? Kalau saya berikan Google Form, apakah tahu saya anak-anak yang mengerjakan? Saya tahu anak ini tidak bisa baca, tapi kenapa di Google Form itu dia cuma di bawah 5 menit? Ya, di bawah 5 menit mengerjakannya. Waduh, disangkanya mungkin tidak tahu ya. Ketika guru memberikan Google Form itu kan, di sana ada waktu kirim itu. Tercatat waktu kirimnya. Saya bilang ini kenapa ini cuma di bawah 5 menit kok anak ini bisa langsung mengerjakan. Terus dikasihnya mengerjakan sendiri. Waktu awal Bu, waktu awal tuh. Waktu kita pakai Google Form diberikan itu. Itu kan bisa terlihat ya. Ini kelas yang atas diberikan Google Form. Waduh, dihitung cuma berapa menit. Disangkanya mungkin udah kirim, sudah ya, selesai. Mungkin guru-gurunya tidak tahu. Padahal kita menghitung, oh ini sekian menit nih anak-anak mengerjakannya. Berarti kalau misalkan lama, oh ini ketika dari mulai dikirimkan Google Form itu. Kemudian terkirim kepada kita itu ada catatan waktunya. Ini berapa, kan bahkan ada yang di ranking itu yang pertama mengerjakan itu siapa? Ini yang belum bisa baca, kemudian rankingnya itu ada di 5 besar di paling atas. Nah, itu ya, jadi betul Ibu ya. Jadi tidak akan mengurangi, kemarin katanya Bagas salah betul ya. Ayat ketiga, kalau tidak salah ya, harusnya ayat kedua, kemudian ayat ketiga. Ayat keempat sama ayat ketiga, Abah Pebelit. Ya, ayat 3 keempat itu yang kedua ketiga itu. Saya juga salah tuh. Saya juga salah sekarang kan. Apakah Ibu menyalahkan saya mengurangi nilai saya? Tidak. Ya. Nah, seperti itu tidak. Bapak dan Ibu jangan khawatir. Ketika salah menjawab bukan berarti akan mengurangi nilai ketika di jam 7 sampai jam 9. Tidak. Ya. Tidak akan berpengaruh. Makanya saya bilang jangan ingin anak kita sempurna. Kalau ingin anak kita sempurna di dalam pembelajaran, maka Bapak dan Ibu itu akan memberitahu. Tapi mengarahkan supaya anak kita sempurna, biarkan. Nanti kita di belakang tuh. Nah, ini proses belajarnya itu. Nah, tadi kamu ada yang salah. Di sana meluruskan. Bukannya, gini hararese. Eta. Aduh, eta dongkap, eta naon teh ku voice note. Ya, ulah dugikeun. Ini hararese padahal mah eta mikna nuju Zoom teh acan dipaehan. Atuh, kadang kubu rencangan bagaimana anak, kondisi jiwa anak seperti apa ketika dimarahi dan itu di Zoom terdengar oleh semua. Makanya saya selalu bilang, hati-hati sebelum mengklik ketika di pagi hari, pastikan
background di belakang tidak ada. Pastikan suara-suara sandiwara di rumah tidak sampai terdengar. Nah, itu. Enggak kan ya, Ibu? Terima kasih, ini mewakili untuk semua, tidak apa-apa. Jawaban salah tidak berpengaruh. Justru kita akan cobi. Dina bahasa Sunda sop resepnya. Mohon. Nuhun hatur. Iya, sop resep dina bahasa Sunda. Sok dangukeun deui sok ku Bapak dan ku Ibu, sareng Bapak dan Ibu sok dangukeun deui. Kumaha barudak ngadamel kalimah, ngararangkeun kalimah. Sok sareuseurean lah. Dijamin geura sok. Iya. Atur Mohon gitu, nuhun, Panginten. Bang Bagas ya. Atur nuhun, Mbak Iwan. Silahkan dari Ayah Fatia ini. Sudah resen. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, suara saya terdengar kan? Jelas-jelas Kak, Oh, jelas. jelas. Jelas Pak Baik. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Muhammad. Terima kasih Ambu Kika, Abah Iwan, ambu-ambu yang lain yang Masya Allah di kesempatan saat ini sebenarnya saya ingin mengucapkan rasa syukur saya. Anak saya sekolah di SD Wahdatul Islam seperti itu. Sekaligus mungkin bisa kita beri sharing ya, Ambu, Abah. Ya, mangga. Ya. Jadi kemarin di medsos banyak polemik juga dan di PJJ ini Masya Allah luar biasa ya. Tadi bagaimana kita dituntut atau mulai belajar lagi sebagai orang tua, memberikan kepercayaan kepada anak. Tadi deg-degan dan sebagainya, anak-anak harus mandiri. Sama Ibu, Bapak, saya juga sama, anak pertama online belajar sendiri, tapi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada anak. Kalau sama orang lain kita harus perlu bukti dulu agar kita percaya, tapi kalau sama anak kita perlu percaya dulu baru nanti insya Allah anak akan buktikan. Seperti itu. Nah, Keren. dari kelas 1 Fatia udah mulai belajar untuk sendiri, walaupun di luar saya mundar-mandir seperti menunggu istri mau melahirkan. Gimana anaknya nggak bisa menjawab bagaimana. Tapi alhamdulillah ketemu sama guru-guru yang luar biasa, yang hebat, yang mengarahkan, yang paham dan mengerti anak. Jadinya jawaban kurang tepat ataupun tepat, beliau-beliau sudah paham. Beliau-beliau mengarahkan, bahkan dari situlah anak belajar untuk kemampuan berpikir. Betul Abah, kalau pakai buku textbook pasti ya, sampai titik koma pun kadang-kadang hafal. Ingat pelajaran saya, terutama saya yang generasi baby boom, bukan generasi Z, semua harus plek buku, kalau nggak salah koma sedikit salah kayak gitu. Nah jadinya ketika pada saat aplikasi di masyarakat, kemarin di textbook kok nggak ada ya kayak gitu. Nah itu salah satu manfaat bagaimana Abah dan Ambu mendidik putra-putri kita di sekolah online ini. Dan saya bersyukur juga SD Wahdatul Islam berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Ada pembiasaan, anak-anak disiplin, bangun pagi pakai seragam. Sedangkan sekolah lain kadang-kadang mungkin di awal kita iri ya, kok sekolah lain enak, nyantai banget ya. Mereka hanya dikasih modul, ngirim tugas, hari itu pun seminggu sekali, mereka bisa main seperti itu. Tapi kita melihatnya tidak melihat hari ini, tapi kita melihat masa depan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita dibentuk untuk menjadi mandiri, untuk bisa survive di kehidupan nyata. Itu mungkin sharing Ambu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf saya sambil ngasuh. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu yang di rumahnya sambil ngasuh, sama Ibu kita berbagi peran di rumah. Kalau misalkan jam 7 sampai jam 9 saya megang 2 anak. Bahkan saking deg-degannya saya sampai beli CCTV untuk untuk Fatia, ingin melihat bagaimana dia belajar. Di HP, di screen recording, jadi ingin tahu apakah Fatia bisa membuka aplikasi lain atau tidak. Yang saya takutkan bukan tidak bisa menjawab, tapi tidak mau menjawab. Seperti itu. Nah, alhamdulillah berbeda dengan masa saya dulu. Kalau saya dulu ketika masih sekolah, ketika guru bertanya pasti kita sembunyi di balik buku ataupun di balik bangku. Kalau sekarang kalau nggak ditanya protes. Nah, itu yang Masya Allah ya. Bagaimana Abah dan Ambu membuat anak-anak yang antusias untuk menjawab pertanyaan, untuk berperan aktif. Bahkan ketika
belum dapat giliran, nunggu lama pun serasa kok nggak dipanggil-panggil ya, kok nggak dianu, ada apa ya, dan sebagainya seperti itu. Iya. Dan seru juga ketika Abah Iwan buka tutup jawaban. Nah, mungkin tantangannya tadi benar, kekerasan anak tidak hanya kekerasan fisik, tapi kekerasan verbal juga. Ini menjadi perhatian atau menjadi evaluasi saya. Saya kadang-kadang kalau misalkan Fatia nggak jawab, agak ini kok nggak jawab sih? Ya udah ditutup, tapi alhamdulillah baru dapat, nggak baru sih, sebenarnya kemarin dapat informasi karena saya pelupa kali ya. Jadi sebenarnya bisa langsung ke Japri ke Abah ya, Abah ya. Ya. Jadi kalau misalkan terlewat, sebenarnya ingin menjawab, udah tahu jawaban, tetapi ketutup. Nah seperti itu. Nah itu belajar fokus juga. Karena itu sebagai orang tua sama ibu bapak, kita sama-sama belajar jadi orang tua. Pengasuhan zaman dahulu kita itu menjadi dasar kita untuk pengasuhan sekarang. Kadang ingat, mungkin bapak ibu merasa nggak, kok saya seperti ayah saya ya, seperti mama saya ya, kayak gitu ya. Nah itulah yang kadang-kadang kita perlu memperbaiki untuk sebagai orang tua. Ya, mendidik anak kita, didiklah jangan seperti zaman kita, tapi didiklah untuk yang masa depan. Ali bin Thalib menyampaikan, didiklah anakmu jangan pada masa zamanmu, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai pembayaran, aku mohon maaf untuk memudahkan. Kan kalau misalkan via transfer kadang-kadang mungkin ibu-ibu wajarlah, kok ada biaya admin yang begitu mahal. Mungkin bisa dibuka aplikasi pakai e-wallet, atau yang ibu-ibu suka Shopee, jadi biar sekalian belanja sekalian bayar ya. bisa membuat aplikasi Betul. Shopee-nya, jadi biar sekalian pada saat awal bulan belanja Shopee ada flash sale, sekalian pengirim ke STUI. Itu untuk mempercepat dan memudahkan. Betul, ya. betul. Itu apresiasi, dan saya pribadi dan keluarga sangat bersyukur di sekolah anak Fatia di STUI. Semoga Abah Ambu selalu sehat, dipanjangkan usianya, dan apa yang dilakukan Abah Ambu menjadi amal jariah Abah Ambu. Orang tua yang luar biasa, keren, semoga selalu sehat. Aplaus buat orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih apresiasinya ya. Pak Ayah Fatia, untuk kemudahan pembayaran, kami sedang dalam proses ya. Jadi kemarin ada beberapa memang persyaratan begitu ya yang harus dilengkapi. Namun ini sudah kami pikirkan. Jadi nanti akan menggunakan apa saja di samping transfer. Karena itu tadi ya, supaya nanti emak-emak nih ya bisa dalam satu genggaman sekaligus belanja, sekaligus juga membayarkan uang SPP-nya kepada kami gitu ya. Sepanjang sekolah masih dalam kondisi ditutup. Memang idealnya kami ada terus ya hadir begitu ya di ruang kantor begitu ya. Namun ada kalanya sekolah ditutup. Untuk itu kami juga sedang merancang, mudah-mudahan bulan September atau dalam waktu dekat ya sudah bisa diumumkan begitu. Nanti apa saja aplikasi apa saja gitu ya yang mendukung untuk memudahkan penyampaian amanah gitu ya, investasi dari orang tua kepada kami. Terima kasih, ini masukannya ini pun sudah disampaikan kemarin pada saat sosialisasi dengan kelas 1. Ini merupakan PR dari pihak tata usaha untuk segera menyiapkan begitu ya segala sesuatunya supaya nanti mengantisipasi penumpukan tunggakan gitu ya di akhir tahun ya. Terima kasih Ayah Fatia atas semuanya, baik apresiasi, saran, dan juga masukannya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk perbaikan layanan. Karena sekolah ini bukan hanya masalah pembelajaran dan kurikulum ya, tetapi juga layanan yang lain. Baik, ada lagi? Zaki, ya mangga. Dari Mama Zaki, mangga. Iya, Ambu cuma mau nanya. Kemarin tuh Jaki bilang gini, untuk tugas, kenapa enggak ke kantong tugas lagi, hanya di Japri gitu ke wali kelas atau gimana gitu ya. Itu aja, kasih. Baik. Ya,
Silakan dijawab oleh tim kurikulum. Ini settingan baru nih ya di tahun ini Ya. sebetulnya ya. Silakan. Baik. Itu karena kelas 3 sama Ambu Mei ya. Ambu Mei. Ini juga kelas lain juga belum membuat, termasuk saya belum membuat kantong tugas yang seperti halnya biasa. Baru kita membuat kantong tugas untuk kemarin yang untuk 17 ya. Untuk 17 baru kita membuat. Nah, karena sekarang itu ada imajalah, jadi maunya di WA dulu, Bu ya. Jadi kita mau lagi mempersiapkan nih, Bu ya. Lagi mempersiapkan dulu supaya nanti tugas-tugas itu terkumpulnya langsung ya, terkumpul di per foldernya. Jadi supaya nanti bisa masuk ini tugas PAI, ini tugas di majalahnya itu lebih mudah lagi, Bu. Tapi kalau memang nanti kita diupayakan untuk upload tugas seperti supaya terbiasa ya, kan apa-apa sekarang upload ya, mau kemana ke dinasan juga itu kita upload. Jadi sudah terbiasa, ibu-ibu sudah terbiasa dengan hal tersebut. Itu nanti kita upayakan, Bu ya. Terima kasih. Nanti kita upayakan untuk penguploadan tugas dan lebih dipermudah lagi. Ya, makasih Abah, Ambu. Iya, sama-sama, Bu. Dari Mama Shanum. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Ambu pemaparannya dari mulai sampai ke kurikulum. Cuman saya tuh mau nanyain gini kan, emang setiap sekolah kan beda-beda kebijakannya. Tadi mengenai buku, maaf kalau saya kan dari dulu karena kita generasi mentok ke buku ya Ambu ya. Jadi untuk mempersiapkan sekarang, jujur saja ternyata mamanya masih mentok gitu. Jadi apakah ada solusi yang bagus untuk kita bisa membimbing dulu anak-anak sebelum masuk pembelajaran, atau apakah memang sudah masuk saja, sudah biarkan saja, atau kayak gimana? Hatur nuhun pisan Abah Ambu hapunten. Baik. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. pasti itu, Bu. Waalaikumsalam. Pasti. Jawabannya pasti seperti itu. Karena betul ya. Karena kita dulu dibentuknya itu dulu oleh guru-guru kita. Maaf, mungkin kalau saya salah. Dengan buku. Jadi dengan buku ya. Nah, terus juga ada juga nilai bukan negatif ya, bukan negatif. Kan kita selalu diawali dengan pertanyaan pemantik buat anak-anak. Ya, pertanyaan pemantik buat anak-anak. Kalau sudah ada bukunya, itu anak-anak yang orang tua yang rajin, ya, orang tua yang rajin dalam tanda kutip ya, itu pasti akan melihat dulu materi yang akan datang. Kemudian pasti mereka akan menjawabnya itu apa yang sudah dibaca, tapi bukan dari pengetahuan mereka. Ya. Tapi kalau materi tidak ada, ini saya sekarang akan belajar apa? Mereka sudah siap-siap. Tapi kalau sudah dibaca sebelumnya atau sudah diberitahu sama orang tua sebelumnya, nah nih kamu ini akan belajar ini. Jadi besok, oh ya udah aku tahu kok. Aku sekarang mau belajar ini. Aku sekarang mau belajar tentang fabel. Nanti pas Ambu bertanya, aku sudah tahu. Tapi ketika pas pagi-pagi kita selalu diawali dengan pertanyaan pemantik, ini kita akan belajar apa nih pagi ini? Ini ya. Makanya kalau monoton itu kalau terusan ya, kalau pembelajaran online-nya itu monoton, diskusi lah ya, tanyakan sama saya, Abah ini kalau terlihat monoton ya, kalau tidak ada apa anak-anak apa, terus kemudian juga kurang serg di hati Bapak dan Ibu, pelayanan dari kami ya, ya, jangan bertanya sekali lagi di status, tapi tanyakan kepada kami. Nah, supaya kami bisa langsung mengeksekusi, istilahnya, mengantisipasi bukan mengeksekusi. Jadi itu ya, kita akan mencoba nih Bapak dan Ibu. Kita 1 semester tanpa buku, apa yang terjadi dengan anak-anak kita. Awas, apakah Bapak dan Ibu bisa mengarahkan tanpa buku, belajarnya itu dari media yang lain, dari lingkungan sekitar, ya, kemudian kalau belajar PAI itu dari Al-Quran, dan yang dia dengar kesehariannya, tentunya nanti juga akan diberikan. Ketika akan PAT, bahan-bahannya itu akan diberikan. Tapi bisa menyerap tidak? Ya,
Bisa menyerap tidak anak-anak? Bisa memahami tidak pola belajarnya sekarang? Kan sekarang itu begitu ya. Tuntutannya itu kan anak-anak di era pandemi ini jangan terlalu banyak materi-materi yang dimasukkan. Terus belajarnya juga begitu jangan terlalu dipaksakan. Semampunya mereka. Tapi kalau mereka enjoy, kalau pembelajaran darinya itu enjoy, enak, ya anak-anak juga bahkan ada yang kembali bertanya ketika kemarin nih, saya super sekali. Apakah kalian senang belajar sama Ambu ya di kelas? Senang Ambu. Ada anak yang bertanya seperti ini, Ambu senang nggak ngajar saya? Coba. Ambu senang nggak ngajar saya? Itu kan luar biasa bagi saya. Bahkan ditantang gitu kan. Jangan-jangan abah ambunya tertekan ini. Anak-anaknya senang, ambu-ambunya tertekan. Makanya dia tanya balik sama abah ambu itu di kelas 3 itu. Ya. Pas saya kan di setiap grup ada ya. Ambu senang nggak ngajar saya? Katanya, oh ya iya pasti luar biasa. Nah ini ya anak-anak yang berpikir kritis yang kami harapkan di sekolah ini. Coba ya. Jangan patah semangat ketika tidak ada buku, tidak bisa mengajarkan. Bukan seperti itu. Ayah dan bunda bisa memutar kembali materi atau pembelajaran yang disampaikan sama abah dan ambu di pagi hari. Oh, ternyata materinya itu ini. Apa yang bisa dikaitkan? Kalau di kurikulum sekolah penggerak ini ada yang namanya pemahaman bermakna. Jadi ketika guru melakukan pembelajaran, apa pembelajaran bermaknanya itu apa untuk kedepannya anak-anak itu? Kehidupannya itu apa? Belajar matematika, pemahaman bermaknanya bukan anak-anak bisa belajar berhitung saja, tapi pemahaman bermaknanya supaya anak-anak itu tidak dikelabui, penuh kelas 1, kelas 2 ya, tidak dikelabui oleh pedagang. Kemudian dia bisa menghitung sendiri uang jajannya, itu pemahaman bermaknanya. Bisa menghitung sendiri berapa uang yang dimiliki, kemudian dia jajannya berapa, kan kadang-kadang anak-anak seperti itu. Ini mohon maaf, saya pernah terjadi, ini cerita. Ini terjadi pada Dava, yang sekarang kelas 3. Waktu dia kelas 1, kelas 1-nya itu di semester awal. Ketika ada temannya, saya sampai sekarang masih ingat, ketika temannya jajan, terus dia hitung tuh, kamu kembaliannya berapa? Ini kenapa kembaliannya segitu? Saya nominalnya tidak tahu. Kenapa kembaliannya segitu? Kan ini segini harusnya kembaliannya begini. Coba tanya langsung dicari gitu sama pedagangnya. Dan akhirnya kembalilah. Ini wallahu alam ya. Ini kritis berarti anaknya pokoknya banyak dari kejadian itu saya menilai banyak sekali. Saya belajar dari seorang Dava yang sekarang kelas 3. Itu ya. Iya, betul sekali Abah Iwan. Kembali saya menekankan bahwa adaptasi tidak bisa sehari 2 hari. Kemudian dalam mengadaptasi ini butuh proses. Dan setiap proses tidak mungkin tidak ada perjuangan ketika ingin menggolkan atau mencapai tujuan. Tujuan kita adalah selain menumbuhkan kemandirian, juga kekritisan daya pikir anak-anak. Karena dulu kita dibentuk dari produk bahan ajar yang baku. Sehingga upami skripsi, teh mah titik koma na kedah dugi kadinya gitu. Pertanyaan dari guru itu selalu adalah, apa yang dimaksud dengan titik-titik? Ialah kita mencoba untuk beradaptasi. Karena nanti anak-anak di masa yang akan datang akan dihadapkan pada kemungkinan yang beragam. Beda dengan dulu ya. Soal-soal di sekolah kita sudah mulai menghindari begitu ya. Jawaban-jawaban yang hanya satu. Karena nanti yang akan anak hadapi adalah kemungkinan yang beragam. Itu barangkali Mama Syanum yang bisa saya sampaikan. Jadi kita coba 1 semester ini, anak belajar tanpa buku yang ditentukan. Bukan nggak ada bukunya ada. Tapi tidak dicetak. Bukan kami nggak sanggup untuk membiayai, tidak. Tetapi pengorbanannya adalah bagaimana kita memerdekakan berpikir anak-anak untuk mencari dari berbagai sumber yang ada. Dengan apa? Dengan perangkat yang dipinjamkannya dari jam 7 sampai jam 9. Dengan pemahamannya selama di kelas. Sehingga kita tidak lagi saklek dalam memberikan poin gitu ya. Pokoknya upami kirang komana
Itu 100 bisa 85 gitu ya. Pokoknya kalau tidak ada adalahnya, nggak kayak di buku, nggak seperti itu B-nya. Jangan salah, emang gaya belajar anak semuanya visual. Tidak ya. Mari kita merdekakan gaya belajar anak-anak. Aya anu diajar teh mam, teu kaci nganggo buku mah. Tos dipasihan 4 modul, 8 modul, dah dugi ka akhir Juni teu aya nu dibaca hiji pun, nu bacana ibu bapana. Gitu ya. Jadi, hayu kita merdekakan pemikiran anak-anak. Nanti kita akan lakukan asesmen lagi di akhir semester. Mana anak-anak yang memang membutuhkan bahan ajar yang visual, mana yang audio visual, mana yang audio, mana yang linguistik, mana yang kinestetik, banyak sekali gitu ya. Sehingga melalui PJJ ini sebetulnya adalah proses pengadaptasi sekaligus pengumpulan informasi. Bapak dan Ibu di rumah punya anak 4, enggak semuanya anak-anak yang 4-4-nya itu selalu belajar dari apa yang dilihat. Tapi mungkin saja di antara yang keempat itu ada yang dominan dari apa yang didengar, apa yang dipraktekkan, apa yang dicontohkan, atau apa yang dialami. Learning by experience, begitu ya. Nah ini jawaban. Tidak bisa kami juga menyimpulkan sekarang, bukan hanya Mam Shanum, tetapi orang tua yang lain. Kami sedang mengumpulkan informasi. Bahan ajar yang tepat yang seperti apa yang akan kita hadirkan ke depan. Ya. Percayakan semua kepada kami untuk mengkondisikan ini semua. Kita coba dalam 1 semester. Ya, nanti setelah 1 semester kita evaluasi. Jadi majalah Eja juga bukan nggak ingin dicetak, tapi kita sedang membelajarkan TIK kepada siswa. Bagaimana mereka menikmati video, begitu ya, harapan-harapan mereka, karya-karya mereka, kita lihat secara utuh semuanya dibandingkan dengan cetak yang banyak keterbatasan. Ya, kita semua ada di dalam masa transformasi, masa transisi, masa perubahan yang tidak boleh menyimpulkan dalam waktu sesaat. Oh, kalau nggak ada buku berarti bukan sekolah namanya, tidak bisa seperti itu. Jadi kita hayu sama-sama untuk saling mendukung begitu ya program yang baru ini. Untuk itulah kenapa Bapak dan Ibu dihadirkan di sini dalam rangka menyamakan persepsi dulu. Jadi ada latar belakang begitu ya, kenapa tidak dihadirkan dulu modul cetak. Mudah-mudahan ini bisa disampaikan oleh Abah Ambu guru kelas, andai kata nanti ada orang tua yang bertanya hal yang sama ya, bahwa kita bismillah sedang dalam masa transisi atau masa perubahan. Adapun nanti hasilnya kita lihat evaluasi setelah 1 semester. Terima kasih masukannya ya, Mama Syanu. Ya, ini jawaban dari saya adalah kita sedang bertransformasi, beradaptasi, dan berada di masa transisi. Ya, evaluasinya 1 semester. Ya, terima kasih, Mam Syanum ya. Mohon hatur nuhun Sami-sami, mudah-mudahan sukses terus ya. Kasih kepercayaan kepada Syanum, sukses terus. Biar tuturi handayani. Anak-anak yang di depan kita mendorong dari belakang. Ya. Iya. Baik. Satu lagi ya. Dari Mama Kansa dan Kimi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam Rizka. Ya, sama-sama Mam, silakan. Menyimak tadi dari beberapa pertanyaan dan masukan dari orang tua murid gitu ya. Jadi saya melihat mulai dari semester pertama ini memang anak-anak bertanya, Ibu ini bukunya mana gitu kan? Oh mungkin belum gitu kan, mungkin belum. Nanti tunggu kabar dari sekolah gitu kan. Nah terus setiap hari ini aku belajarnya dari mana gitu kan? Nah setelah diperhatikan sebetulnya yaitu semacam surprise ya, tadi Abah Iwan bilang bahwa besok belajar apa ya, materinya apa ya, itu mungkin yang ada di benak anak dan kita orang tua pun mempunyai pertanyaan yang sama gitu ya. Kalau secara jadwal pelajaran kan sudah tercatat ya, ada jadwalnya masing-masing, tapi untuk materi kita masih kayak teka-teki gitu, tanda tanya, loh ini apa ya gitu hari ini. Nah sebetulnya kalau yang saya perhatikan gitu kan, tanpa buku, jadi anak mungkin lebih mudah fokus. Ya saya sih berharap bahwa anak lebih mudah fokus untuk memperhatikan apa yang Abah Ambunya sampaikan di
Zoom atau di kelas ya, di kelas masing-masing gitu ya. Jadi melatih fokus dan mencoba untuk memahami apa sih materi yang disampaikan hari ini gitu. Jadi anak dituntut untuk belajar mendengarkan dan memahami, menyimak secara total mungkin ya, mindfulness gitu ya, mindfulness. Jadi disarankan, jadi kita orang tua tuh hanya mengarahkan, coba dengarkan gurunya, ampunya bicara apa, tolong disimak. Jadi anak-anak fokus gitu ke handphonenya masing-masing untuk mendengarkan. Jadi di sini anak dilatih untuk mendengar. Kadang-kadang ya kadang-kadang kan seperti itu ya. Anak hilang fokus gitu ya, sedikit-sedikit apalagi gitu ya, karena emang nggak ada buku, jadi seolah-olah dia seperti belum belajar gitu, padahal sebetulnya sedang mendengarkan materi gitu. Nah, sebetulnya bagus tanpa buku melatih anak untuk mendengar, menyimak dan fokus gitu. Kalau menurut saya gitu ya, tadi seperti yang Amrisa utarakan juga demikian. Lalu yang tadi Eja itu kan melatih anak untuk mengerti TIK. Jadi di sini juga sebetulnya orang tua juga yang tadinya anak terfokus untuk bermain atau game di handphone, karena ada Eja ini mereka penasaran ini isinya apa sih gitu. Jadi mereka searching gitu kan, diklik gitu, loh kok ini saya nggak bisa masuk ya gitu kan, kok ini kok belum muncul gambarnya, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu bagus gitu ya bagi mereka, akhirnya mengeksplor apa yang ada di dalam Eja tersebut gitu. Nah itu ya selama ini sebetulnya orang tua juga kadang-kadang dibuat gemes ya sama tingkah laku anak-anak yang belajarnya sambil bercanda gitu. Tapi namanya juga anak-anak, mungkin orang tua bisa lebih sabar dan lebih mengarahkan saja. Tapi soalnya kalau kitanya banyak merintah gitu ya, hei kamu coba ya gitu kan, dengan kata hei coba ini perhatikan. Kayaknya mereka nggak terlalu nurut gitu apa yang cuman, tapi kalau ayo tuh lihat ambunya bicara apa dan teman-temannya jawab apa, coba kalian cepet gitu kan, tolong disimak, nah, baru lihat lagi, ntar teralihkan lagi oleh hal lain, ya, gitu lagi. Jadi ini pandai-pandainya mungkin kita juga sebagai orang tua untuk lebih sabar mendampingi anak sebetulnya. Dan ini mungkin bisa dikatakan bahwa ini bonding, karena sebelumnya kita kan belajarnya anak diantar ke sekolah, kita pulang ke rumah. Nah ini sebetulnya momen tepat bagi orang tua dan anak untuk lebih menjalin kedekatan yang lebih maksimal. Saya pikir seperti itu, dan pandemi ini tuh saya pikir hikmahnya banyak gitu. Kedekatan orang tua, keluarga, karena ternyata anak belajar itu tidak melibatkan ayah ibu saja. Ada nenek, ada kakek, ada kakak adik, atau ada uak tante. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya ini adalah mempersatukan keluarga sebetulnya untuk berkomunikasi. Mungkin itu saja, Muriska, Abah Iwan. Iya, sama-sama, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan pamungkas ya dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih Mam Kimi dan Kansa. Baik, kalau boleh saya tanggapi dan sekaligus mungkin menyimpulkan bahwa kebayang kalau Bapak dan Ibu menyekolahkan putra-putrinya ke kami tapi nggak hadir di pembelajaran. Ya, nah ini makanya kenapa kami selalu mengedepankan kehadiran. Karena disinilah terbentuk bukan hanya kemandirian, dari interaksi ini terbentuk pola pikir. Sebetulnya pola pikir anak-anak yang tidak akan didapat manakala anak-anak hanya mendapatkan pembelajaran satu arah begitu. Hanya dari video saja, apalagi hanya dari buku saja, setelah itu kirim tugas, ya. Nah, untuk itu diskusi di di jam 7:30 sampai jam 9 ini adalah intisari yang sebenarnya. Jadi kapan anak bisa tahu materinya belajar apa ya? Nah ini yang diharapkan, anak belajar tapi merasa seperti nggak belajar gitu ya. Karena kan sekarang ini sulit mencari anak-anak yang seperti zaman kita dulu. Yang namanya belajar itu produknya kudu ada pensil, kudu ada catatannya, harus ada buku tulisnya, kemudian ketika dilihat yang namanya ngapalkeun teh harus di depan buku, begitu ya. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa sebetulnya. Bahwa kenapa pemahaman bermakna ini sangat penting, karena yang kita dapatkan 6 tahun disekolahkan di SD itu manfaatnya apa, begitu. Bukan kamu udah belajar apa aja, bukan, tetapi kamu disekolahkan atau kamu dihadirkan di kelas ini, apa manfaat yang bisa kamu pakai untuk kehidupan sehari-hari.
Ya, ini mungkin adalah kesimpulan yang sekaligus menutup gitu ya kegiatan kita di siang hari ini, bahwa yang namanya kehadiran ini adalah utama. Makanya kenapa kita suka bawel untuk masalah kehadiran. Nggak ada di Zoom, di japri sama gurunya begitu ya. Kok tadi di Zoom ada, di kelas nggak ada begitu. Kok tadi di Zoom ada, tapi tiba-tiba di kelas interaktif tidak terdengar suaranya. Karena ya itu, belajar ini butuh interaksi. Butuh bicara, lawannya harus ada dua. Mana pemberi informasi, mana penerima informasi. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Tentunya kalau di ruang virtual, ini semuanya serba terbatas ya. Mudah-mudahan nanti jika ada hal-hal yang memang kurang berkenan atau kurang memuaskan atas hasil pertemuan di pagi hari ini, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada Abah Ambu guru kelas ataupun kepada kurikulum dan kepada saya begitu ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan kegiatan kita dari mulai MPLS kemarin sampai dengan nanti insya Allah kita akan melaksanakan asesmen akhir pada bulan Desember di semester 1 ini. Kita berharap apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan mendapatkan dukungan penuh begitu dari orang tua. Karena apa? Semata-mata kami lakukan ini semua untuk perbaikan generasi ya, untuk memperbaiki pola pikir anak-anak, untuk menyelamatkan kemandirian, ketangguhan, kedisiplinan anak-anak. Tidak ada lagi. Kami nggak muluk-muluk, kami nggak menawarkan program yang terlalu tinggi. Yang penting adalah bagaimana kita menghadirkan setiap harinya interaksi, sekalipun di ruang virtual. Mari kita manfaatkan, kita syukuri perangkat yang ada di rumah, memaksimalkan apa yang Bapak dan Ibu titipkan kepada anaknya dari jam 7.30 sampai jam 9, kita maksimalkan anak untuk bisa mandiri mencari literasi sendiri. Tentunya dengan arahan dari Abah dan Ambu. Jadi betapa berharga dan betapa pentingnya sebuah kehadiran di SDUI ini, karena yaitu tadi akan sangat menentukan pola pikir anak-anak. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Jika tidak ada lagi yang ingin diinformasikan dari operator atau dari tata usaha, ada yang akan diinformasikan kepada orang tua sebelum kita tutup? Baik, jika tidak ada, marilah kita akhiri pertemuan di siang hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, atensi dari Bapak Ibu semua di sela-sela kesibukan berkenan hadir memenuhi undangan dari kami. Mohon doa dan dukungan terus supaya program-program yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Semoga kita semua yang mendampingi anak-anak, Allah limpahkan rahmat dan sehat sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Ya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, tak ada gading yang tak retak. Tentunya banyak hal yang memang tidak semuanya sempurna begitu ya. Mudah-mudahan melalui masukan, kritikan, saran dari orang tua menambah penyempurnaan program kami, dan kami akan dengan mudah menjalankan amanah ini sampai dengan akhir tahun pelajaran di 2021-2022. Kepada berbagai pihak yang mensupport, yang mungkin dalam hal ini turut serta menyaksikan acara pemaparan kebijakan dan juga pembiayaan, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim di ruang yang sebenarnya ya. Kita berharap kita dapat bertatap muka di waktu yang terbaik begitu ya, yang nanti akan Allah pilihkan. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa kopi darat ya, kita bisa botram lagi begitu ya di sekolah kita tercinta. Kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong langsung sampaikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.